Beneran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan nafas sampai detik ini. Oke, yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamil Al-Raibani Fida, dan untuk para guru MA Al-Raibani Fida dan teman-teman yang saya cintai. Oke, perkenalkan, nama saya Nurisma, saya dari kelas 11 MA Al-Raibani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul yang menjelaskan tentang adil dan jujur. Adil dan jujur. Nah, di sini tuh adalah pelajaran khusus. Jadi adil dan jujur yang berada dalam subordinat. Wah, aneh. Cerah banget. Cepat. Itu pertama itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai ayat 10. Nah, pokoknya itu di dalamnya ini kita sebagai orang mukmin itu diwajibkan untuk menjadi penegak kebenaran untuk umat-umat yang lain. Nah, kita sebagai umat muslim harus berlaku adil dan jujur. Karena adil dan jujur itu adalah jalan terdekat untuk menuju takwa kepada Allah. Dan Allah itu menjanjikan pula bagi orang yang bertakwa, yang berlaku adil dan jujur itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Terus yang di surah kedua itu ada surah An-Nahl ayat 90 sampai 92. Jadi di dalamnya ini ada Allah itu memerintahkan kepada kita 3 perintah. Yang pertama itu kita harus berlaku adil. Maksudnya itu kayak kalau apabila kita nimbang itu harus sama. Terus kita tuh nggak boleh zolim kepada yang lain. Itu perintah yang pertama. Terus perintah yang kedua itu kita diperintahkan untuk melatih berbuat ihsan. Maksudnya berbuat ihsan ini adalah berbuat kebaikan. Jadi mentaati janji-janji Allah, menjauhi larangannya, seperti itu. Terus yang perintah ketiga itu adalah kita melatih untuk memberi kepada keluarga yang terdekat kita, pokoknya kayak gitu. Terus Allah itu di dalam surah ini Allah itu menjelaskan bahwa Allah itu melarang kita itu berbuat keji, berbuat bohong, berbuat jahat, pokoknya berbuat yang tidak baik. Dan kita tuh harus menepati janji-janji Allah, seperti itu. Terus di surah yang ketiga ada surah An-Nisa ayat 105. Nah, di sini di dalam ayat ini itu penjelasannya itu masih berkaitan dengan hilangnya baju besi pada kaum Ansor. Tuh. Masih berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, jadi di dalam ayat ini Nabi Muhammad itu kan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum, untuk membuat keputusan dan lain-lain. Itu harus menggunakan Al-Qur'an. Nah, terus juga Nabi Muhammad itu hebatnya 5% cepetan. Diperintahkan untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya, gitu. Terus yang terakhir itu ada hadis yang menjelaskan tentang adil dan jujur. Pokoknya di dalam hadisnya itu menjelaskan tentang bahwa adil itu kita harus berlaku adil untuk memutuskan suatu keputusan hukum. Kita harus adil. Karena dari adil tersebut maka akan mendatangkan manfaat kepada kita dan juga menghindari kita dari kecurangan. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kita tidak adil maka akan menimbulkan kemudorotan. Apabila kita zolim akan menimbulkan kemudorotan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You like the time.